ini terbagi menjadi 7. Di hari kiamat nanti umatnya baginda Nabi Muhammad yang melewati Sirat terbagi menjadi 7. Siapa 7 itu? Yang pertama as-siddiqun, para siddiqin. Siddiqun itu orang yang selalu jujur, tak pernah dusta. Orang yang selalu membenarkan apapun yang dibawa dan disampaikan oleh para utusannya Allah, meskipun tidak masuk akal. Makanya gelar as-siddiq itu pertama kali dianugerahkan kepada sahabatnya Rasulullah sekaligus mertuanya, yakni kepada sahabat Abu Bakar, yang setelah peristiwa Isra dan Mi'raj beliaulah yang pertama kali mempercayai tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai diceritakan tokoh-tokoh Quraisy memprovokasi kepada Abu Bakar agar tak percaya lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka datang kepada sahabat Abu Bakar, mereka katakan, "Hei Abu Bakar, lihat tuh, sahabatmu Muhammad sedang ngibul di depan Ka'bah, cerita kepada orang banyak tadi malam katanya dia melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dia ke langit. Masihkah kamu percaya wahai Abu Bakar dengan orang yang tukang ngibul itu?" Kata tokoh-tokoh Quraisy. Tujuannya memprovokasi agar sahabat Abu Bakar nggak percaya lagi. Tapi tegas Abu Bakar menjawab, "Wahai Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, jika yang cerita seperti itu Muhammad, jangankan hanya cerita seperti itu, andai ceritanya lebih khayal dari itu, kalau itu yang cerita Muhammad, aku mempercayainya." Sehingga dikasih gelar siddiq, yang sangat membenarkan, siddiq yang jujur. Siddiq, ada sebagian ulama yang memberikan pengertian adalah orang-orang yang 24 jam hatinya selalu berzikir kepada Allah. Orang-orang yang setiap tarikan dan hembusan nafasnya hatinya menyebut Allah, Allah, Allah. Meskipun dohirnya mereka bermuamalah, dohirnya ngobrol, dohirnya dagang, yang dagang, dohirnya melakukan transaksi dalam masalah urusan dunia, tapi hatinya selalu nyebut Allah, Allah, Allah. Yang kedua al-amilun, para ulama. Yang ketiga wal budala, wali badal atau wali abdal. Kalau kita membaca keterangan yang ada di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, itu karya ulama yang kontroversial, namanya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Ulama-ulama kita, bahkan ulama-ulama yang digolongkan para walinya kita dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, ini telah memberikan kesaksian Al-Imam Muhyiddin Ibnul Arabi ini wali. Di antaranya siapa? Pengarang kitab Al-Hikam, yang awalnya gak percaya dengan Ibnul Arabi, tapi semakin mendekat berkesimpulan bahwa Ibnul Arabi ini bukan hanya seorang ulama, tetapi walinya Allah. Meskipun statementnya ini penuh kontroversi. Nah, saudara-saudara kita kelompok sebelah menganggap Ibnul Arabi ini sesat. Bahkan
Mereka mengatakan bukan hanya sesat, Ibnul Arabi ini sudah kafir. Karena ada ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran Al-Imam Muhyiddin Ibnul Arabi yang dalam pandangan mereka ini sesat dan mengkafirkan. Ulama kita tidak. Sebab ketika yang bicara itu para walinya Allah, ibarat ayat itu ayat mutasyabbihat. Kalau kita terima apa adanya, ya kita akan menghukumi beliau kafir. Tapi harus ditakwil. Oh, maksud ucapannya Imam Ibnu Arabi itu begini, dengan bukti ini. Nah, dalam salah satu karyanya Futuhatul Makkiyah, beliau menjelaskan tentang hierarki kewalian. Wali itu ada 9 tingkatan, kata beliau. Tingkatan yang paling puncak ini namanya wali Qutbul Aqtab. Qutbul Aqtab atau wali Qutbul Ghaus. Ini setiap masa hanya satu. Arti setiap masa, setiap 1 tahun, setiap 1 abad satu. Meskipun sudah meninggal, ya tetap pemimpinnya wali Qutbul Aqtab, Sultanul Arifin satu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zamannya umurnya tidak sampai 100 tahun dan diangkatnya menjadi wali tentu tidak mulai lahir. Tapi setelah beliau meninggal, masa 100 tahun ini tetap beliau Sultanul Arifinnya, pemimpinnya wali sedunia. Nanti kalau meninggal ada penggantinya. Ada Syekh Ahmad Al-Rifai, ada Syekh Ahmad Al-Badawi. Bahkan sebagian ulama mengatakan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi yang oleh sebagian kelompok juga dikatakan sesat, sebab Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini mengajarkan kepada pengikutnya ketika berzikir kepada Allah sambil menari. Karena orang zikir kepada Allah ini sedang berduaan dengan Allah, sedang bermesraan dengan sang kekasih yang sejati, sehingga dia mengajarkan orang zikir kepada Allah itu seperti orang yang sedang dansa dengan kekasihnya. Tarian sufi. Itu sebagian ulama mengatakan termasuk Qutbul Aqtab, Sultanul Arifin. Ada di bawahnya wali a'immah. Ada wali autat yang jumlahnya 4 sesuai jumlah penjuru mata angin. Masing-masing arah ini ada satu yang mengendalikan, yang menguasai. Dan ada wali abdal. Wali abdal jumlahnya 7. Dikatakan abdal karena kalau mati satu ada penggantinya. Nah, siapa penggantinya? Yang ditunjuk oleh Allah, dan petunjuknya melalui Qutbul Aqtab tadi. Nanti penggantinya si fulan, si fulan. Dan terkadang yang menggantikan ini bukan ulama, bahkan mu'alaf pun bisa jadi kalau memang Allah anugerahkan kepadanya makom langsung menjadi walinya Allah. Ya, seseorang menjadi wali itu jalannya macam-macam. Pintu kewalian nggak tertutup sampai kiamat. Tapi kalau pintu kenabian tertutup. Wali tidak harus laki-laki, perempuan bisa menjadi wali. Dalilnya Nabi Isa, ibunya namanya Maryam, itu wali. Karomahnya dijelaskan dalam Al-Quran. Perempuan solehah tak pernah keluar dari tempat ibadahnya, dijaga oleh pamannya Nabi Zakaria. Tempat ibadahnya di atas loteng dikunci, tapi Nabi Zakaria setiap ke sana itu ada buah-buahan yang itu tidak ada di sekitarnya dan tidak musimnya. Ini sebagai dalil bahwa perempuan bisa menjadi walinya Allah, yang Allah beri karomah. Allah datangkan rezeki yang
tidak bisa diterima oleh akal sehat. Maryam, ada wali perempuan Rabi'ah al-Jawiyah, ada lagi Sayyidah Nafisah, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi kelompok yang ketiga ini wali-wali abdal, wali-wali orang-orang yang dulu saat di dunia pernah menjadi wali abdal. Jumlahnya berapa? 7. Dikatakan abdal dari kata badal karena setiap satu mati ada penggantinya, dan yang ditunjuk sebagai pengganti ya terserah Allah lewat Ghusu hadaz zaman, lewat Qutbul Aqtab, ratunya para wali. Dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir itu diceritakan wali badal 1 karena waktu itu rajanya para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diminta mencari penggantinya, dikasih petunjuk siapa penggantinya, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Bisa jadi wali, apalagi kita yang sejak kecil beragama Islam, beriman kepada Allah, peluangnya sangat besar menjadi wali, ya minimal wali daya, ya minimal wali santri, wali murid. Wasyuhada, yang keempat orang-orang yang mati syahid, wal hujjat, para haji yang bisa menjaga hajinya mabrur. Wal muti'un, yang keenam orang-orang yang taat, wal asun, dan orang-orang yang ahli durhaka. Siddiqun, para siddiqin ini yamurruna ala sirat kalbarkil khatib, mereka akan melewati sirat yang begitu panjang. Masih ingat panjangnya berapa? Andai kita berjalan dari pangkal sampai ujung, dan ujungnya itu surga, pangkalnya Rasul Qiyamah, butuh waktu 3000 tahun. Nah, orang-orang yang tergolong siddiqun ini nanti akan melewati sirat yang begitu panjang, kalbarkil khatib, secepat kilat menyambar. Insyaallah langsung surga. Wal alimun karrihil asib, ulama ini seperti angin yang dihembuskan sampai surga. Itu pun tidak langsung diperintahkan masuk surga ulama. Setelah dihisab, hasil hisabnya min ashabil yamin, tergolong orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, divonis fulan kamu ahli surga, tidak langsung diperintahkan masuk surga, tapi diperintahkan dulu lihat neraka. Coba cari di neraka, lihat ada enggak pengikut-pengikutmu dulu di dunia yang di sana, ada enggak jamaahmu yang di sana. Kalau ada, fulan kamu diberi izin oleh Allah mensyafaati mereka. Ini ulama. Tapi kalau yang divonis masuk surga ini orang yang ahli ibadah tapi bukan ulama, ya fulan masuk surga kamu. Ini bedanya. Jadi kalau ulama itu kemanfaatannya bukan hanya pada dirinya, tapi juga kepada manusia lain di dunia maupun di akhirat. Kalau ahli ibadah, manfaat ibadahnya tapi untuk dirinya, tidak manfaat untuk orang lain. Kalau di akhirat tidak tergolong orang yang bisa mensyafaati. Nah, setelah selesai, andai itu ada pengikutnya, jamaahnya yang di neraka, dengan izin Allah mereka syafaati, mereka tolong sehingga dipindah ke surga, baru diperintahkan masuk surga lewat sirat. Karihil asif, seperti angin yang dihembuskan masuk. Wal budala wal badal katoir fi sa'atin yasirah, masuk surganya lewat sirat seperti burung yang terbang dengan cepat.
Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang dimaksud di sini syahid dunia akhirat. Syahid itu ada dunia akhirat, ada dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat adalah orang yang ketika ada panggilan jihad berperang melawan musuhnya Allah, mereka ikut berperang, niatnya karena Allah, niatnya agar agamanya Allah ini terus ya'lu wa la yu'la alaih, tertinggi, tidak ada yang meningginya. Mati di sana, saya dunia akhirat. Kalau saya dunia dohirnya sama, cuma dalam hatinya ketika berperang ada niat nanti kalau menang ingin dapat harta rampasan perang. Niatnya tidak murni untuk meluhurkan agamanya Allah. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia ini ketika mati tajhiznya, merawatnya, fardu kifayahnya sama. Tak boleh dimandikan, tak boleh disolatkan, langsung dikafani dengan pakaian perangnya lalu dikuburkan. Nah, syahid akhirat ini sama dengan orang mati biasa. Syahid akhirat banyak. Orang yang mati tenggelam, mati jatuh dari tempat yang tinggi, mati kecelakaan, kebakaran, mati karena COVID, itu syahid akhirat. Mati karena hamil, itu syahid akhirat. Cara fardu kifayahnya sama dengan orang biasa, tapi dia tergolong orang yang syahid akhirat. Apa keutamaan syahid akhirat? Tidak akan mendapatkan fitnah dan siksa kubur, tapi kelak tetap dihisab sama dengan syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat langsung ke surga. Nah, orang yang mati syahid ini Rasul jelaskan mereka akan melewati sirat kal farasis sabik, seperti larinya kuda balap yang sangat cepat. Kal farasis sabik yamuruna fi nisfi nahar, hanya butuh waktu kurang lebih setengah hari sampai di surga. Wal hujjaj, yang kelima orang-orang yang haji dan hajinya mabrur. Banyak orang haji belum tentu mabrur. Nah, ciri mabrur itu gampang. Kalau orang kok pulang haji ibadahnya lebih baik, dermawannya lebih tinggi, sosialnya, nah ini ciri mabrur. Tapi sebaliknya, orang pulang haji dulu sebelum haji rajin jamaah, pulang dari haji malah jarang kelihatan di masjid. Nah, gak mabrur. Ciri mudahnya begitu. Orang yang sepulang dari haji ini ibadahnya, muamalahnya ini semakin baik. Tapi kalau sebaliknya, ibadahnya pulang dari haji gak karu-karuan, muamalahnya dulu sebelum haji dengan siapapun baik, ternyata sering punya masalah. Nah, ini tanda bahwa hajinya gak mabrur. Saat haji pasti dia melakukan hal yang bisa merusak pahala hajinya. Nah, orang yang haji mabrur ini nanti pun akan melewati sirat fi yaumin kamilin, sehari penuh. Wal muti'un fi syahrin, orang yang beriman dan ahli taat tapi dia bukan wali badal, dia bukan ulama, dia bukan syuhada, dia bukan haji yang hajinya mabrur, dia orang yang beriman ahli taat. Ini nanti akan melewati sirat fi syahrin, 1 bulan baru nyampe surga. Wal asr, kalau beriman tapi ahli maksiat, umatnya Nabi Muhammad ini, ya Allahuna aqdamahum ala sirat, ya Allah susah banget lewat sirat. Telapak tangannya dengan sangat hati-hati dilangkahkan di atas sirat yang begitu panjang kecil, sementara bawahnya api neraka jahanam yang menyala-nyala.
wa auzarahum ala dzurihim, punggungnya dibebani dengan dosa-dosanya. Dosa-dosanya nanti akan diwujudkan menjadi sesuatu yang itu akan dibebankan di atas punggungnya. Tak bisa bayangkan betapa payahnya, betapa takutnya, betapa mengerikannya. Ya burun, orang yang ahli maksiat ini, mereka lewat sirat dengan pelan-pelan dan dengan membawa beban yang sangat berat. Fataksidu naru jahannam bihraqahum, sementara di bawahnya api neraka jahanam ini menyala-nyala siap membakarnya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang terakhir ini ya. Ya minimal tergolong orang yang beriman, ahli taat, sehingga kita melewati sirat itu punggung kita nggak dibebani dengan sesuatu, dan sesuatu itu adalah dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Wa tara nurul iman fi qulubihim. Sebenarnya neraka jahanam ini sudah langsung ingin membakarnya, tapi karena dia masih punya modal iman, cahaya keimanan ini memancar dari hati mereka. Fatakul, akhirnya neraka mengatakan, jur ya mukmin, dah lewatlah wahai orang yang beriman. Inna nuraka atfa'a lahabi, sungguh cahaya keimanan yang ada di dalam hatimu telah meredam lahabi, nyala-nyalaku, nyala. Neraka jangan berkata demikian. Akhirnya orang yang punya modal iman ini lewat sirat dengan susah payah, mereka pun akhirnya mampu melewati sirat. Kama afada Muhammad Al-Hamdani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hamdani. Qaulun nazim wal qadar wa qawlu tahsyamu, di nazamnya ada kalimat tahsyamu. Wa fil fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu, kelak di hari kiamat manusia di mahsyar dan semua makhluk ini tahsyamu. Apa arti tahsyamu? Tahsyamu artinya ta'iba, susah payah mereka. Mereka malu sebab aib-aib mereka ini dipertontonkan oleh Allah di depan manusia sedunia. Tahsyamu ay kullu ahadin yastagilu bihali. Arti tahsyamu, kelak di hari kiamat itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Yastabiqun nas, mereka sangat banyak, bertumpuk-tumpuk kal jarad al muntasar fil ard, seperti saat musim belalang di satu wilayah. Ini kalau sedang musim belalang, belalang itu bertumpuk-tumpuk luar biasa. Begitulah keadaan manusia kelak di hari kiamat. Yubsirul ahmad, mereka bisa melihat itu anakku, di sana saudaraku, di sana orang tuaku, tapi mereka tak bisa bertegur sapa. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya ta'arafun, mereka tahu ini saudara, tapi wala yatakallamun, mereka tak bisa bicara, apalagi bertegur sapa, ngobrol. Nah, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mikirkan nanti saat dihisab bagaimana nasibnya, bisa jawab gak, dan seterusnya. Wahum khufahurah, mereka nanti semuanya akan ngodok, tidak pakai sandal apalagi sepatu. Urah, telanjang tanpa sehelai benang pun. Musyad, jalan kaki, gak ada yang pakai mobil. Jangankan mobil, sepeda yang biasa dinaiki saat goes pun nggak dipakai, jalan kaki semua. Sebagaimana Rasul katakan, yub'atsun nas, manusia telah dibangkitkan dari alam kuburnya, keadaannya apa? Khufatan, uratan, gurlan, telanjang, jalan kaki, tak pakai sandal, tak pakai sepatu, gurlan, dan maaf, kondisi alat kelaminnya gurlan, seperti sebelum dihitan. Meskipun ya meninggal sudah tua, semuanya dihitan, nanti di hari kiamat dikembalikan lagi seperti
belum dihitan. Makna bulan ay ghairu mahtunin, belum dihitan. Wa qala nadim, cabang iman berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.